Praktik coaching dengan model Tirta disampaikan oleh Apriansi Heni Puspita, calon guru penggerak rekognisi angkatan 9. Dalam praktik coaching pada ruang kolaborasi modul 2.3 ini diperankan oleh coach adalah Ibu Apriansi Heni Puspita, sedangkan coachi adalah Ibu Stepanis Angelia Alpa S. Dengan fasilitator pemandu Bapak Dr. Haji Lukman MP. Kasus pada permasalahan yang kami praktikkan dalam coaching kali ini adalah coachi telah menjadi kepala sekolah di sekolahnya cukup. Namun, akhir-akhir ini ia merasa semangatnya menurun. Tidak seperti saat awal-awal ia memimpin. Di sekolahnya, banyak guru-guru muda, namun kompetensinya masih kurang dan pengendalian emosi juga masih kurang. Oleh sebab itu, dia merasa kurang bersemangat dalam memimpin sekolahnya. Berikut ini adalah percakapan yang kami lakukan pada praktik coaching kali ini. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Ibu Stepanis. Apa kabar nih? Selamat siang Ibu, kabar baik. Nih, saya sesuai janji kita 2 hari yang lalu gitu ya. Katanya Ya. Ibu Stepanis mau ngajak saya ngobrol nih. Kira-kira apa nih yang mau diobrolin? Iya betul Bu, jadi saya gimana ya, kok ngerasa akhir-akhir ini tuh semangat saya mulai agak-agak turun ya, makanya saya perlu banget ngobrol sama Ibu biar balik lagi naik gitu ya. Jadi apinya tuh kayak udah mulai hampir padam, jadi saya butuh temen untuk bakar lagi semangat saya gitu Bu, biar terbakar lagi semangatnya, biar balik lagi gitu kan api-api yang dulu itu. Padahal lagi musim kemarau ya sebenarnya. Seharusnya Betul. apinya sama membara kan gitu ya. Oke. Tapi artinya arti semangatnya udah mulai kendor ya gitu. Gimana nih biar ngenceng lagi ya Bu Stepanis ya. Nah, sebelumnya nih dari percakapan ini nanti kira-kira apa sih yang ingin Ibu Stepanis peroleh gitu ya? Jangan sampai nih kita ngobrol doang gitu ya, nggak ada Nggak ada tujuan ya Bu ya. yang dapat gitu ya. Heeh heeh. Ya, yang pasti sih saya berharapnya nanti bisa dapat solusi ya Bu ya, karena ketika semangat saya turun ini sebenarnya ada masalah juga yang terjadi, bukan masalah sih ya, mungkin sedikit ya kendala lah ya yang membuat akhirnya semangatnya agak turun ya. Harapannya nanti ketika habis ngobrol sama Ibu, saya dapat beberapa solusi agak tercerahkan dan balik lagi nih semangatnya, begitu. Oke, berarti mudah-mudahan setelah percakapan ini berlangsung, apa yang Ibu Stepanis harapkan tadi bisa terwujud ya, bahwa Ya. semangatnya membara kembali, yang mulai padam nih, ayo jangan padam, hidup lagi Iya, gitu ya. betul Bu. Ada masalah-masalah nanti yang muncul, mudah-mudahan akan ada solusi dari percakapan kita ini nanti ya. Amin. Karena ini percakapan kita secara online, mohon maaf sih nanti kalau misalnya ada seolah-olah saya tidak melihat Ibu Stepanis, tapi saya sebenarnya sedang menulis gitu ya. Ada Ya. hal yang ingin saya tulis gitu. Khawatir ya kalau nggak ditulis kan udah maklum faktor lupa kalau nggak ditulis kayaknya gitu ya. Siap Bu. Jadi ada beberapa hal yang harus saya tuliskan gitu ya. Ya. Semangatnya menurun, ada beberapa permasalahan yang kemudian menurut Bu Stepanis yang menyebabkan semangat itu menurun gitu ya. Semangat yang seperti apa sih yang menurun menurut Bu Stepanis? Terus semangat yang membara itu yang seperti apa sih yang Ibu Stepanis inginkan begitu? Semangat yang membara itu yang saya harapkan sama seperti mungkin waktu awal-awal saya menjabat begitu ya sebagai kepala sekolah, kemudian semangat menurunnya otomatis karena kok kayak nggak kayak dulu ya, kayak dulu itu lebih bersemangat gitu untuk mungkin bantu teman-teman, untuk lihat sarana prasarana, pokoknya lebih semangat aja gitu bergeraknya Bu. Sekarang tuh mulai atau mungkin karena kebanyakan kegiatan gitu ya, atau ada entah apa gitu yang membuat kayaknya kok kurang bersemangat gitu ya Bu, untuk kembali lagi melakukan hal-hal yang seperti dulu gitu, beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau boleh flashback nih ke belakang, dulu kan Ibu Stepanis itu semangat membara gitu ya waktu namanya baru ya,
baru nih ya, namanya orang baru kan kayak pengantin baru gitu lagi semangat-semangatnya gitu ya, gitu ya. Iya, Nah, betul. sekarang mungkin udah berapa lama nih, Ibu Stefanus menjabat sebagai kepala sekolah itu? Mmm. Sebenarnya sih dari tahun 2014, Bu, cuman sempat break tahun 2018, kemudian mulai lagi dari tahun 2020 kemarin. Nah, ketika masuk di 2020, harusnya kan itu bikin balik lagi semangat gitu, Bu, ya. Tapi semangatnya tuh bertahan hanya beberapa bulan, Bu. Setelah itu mulai agak kendor lagi begitu turun. Heeh. Nah, kira-kira yang nyebabin, kurang Mhm. semangatnya itu apa, Ibu? Mmm. Kalau boleh kan kita sandingkan Iya nih iya dengan iya iya. awal-awal dulu waktu jadi kepala Iya. sekolah kenapa begitu bersemangat, Mhm kemudian tiba-tiba sekarang kok mhm. menurun. Tentu kan ada hal yang mungkin bisa kita sandingkan atau kita, Iya, buat betul, semacam Bu. perbandingannya begitu ya. Mhm mhm. Mungkin dari komunitas ya, Bu, ya, karena kan nih saya sekolahnya tuh sekolah swasta, kemudian banyak guru-guru kita tuh guru-guru muda yang memang mereka tuh berasal dari jadi kan kita ini sekolah lentera, kemudian kerjasama sama Universitas Pelita Harapan, yang lulus FKIP dari sana itu bisa mendapat penempatan di sekolah-sekolah lentera. Nah, termasuk yang di tempat kami pun juga banyak muda-muda yang lulusan dari universitas tersebut. Waktu awal-awal begitu ya, saya lihat kualitas guru yang dari UPH itu baik-baik, bagus-bagus, jadi bisa bergerak bersama begitu ya. Makin Mhm. ke sini, mereka kan yang lulus-lulusan zaman Covid ya, Bu, tahun 2020 itu. Iya iya iya. Heeh Jadi heeh heeh. ada aja gitu kendalanya, masalahnya, ada aja ulahnya, bahkan kadang-kadang tuh bener-bener masih labil begitu ya, padahal mereka ngajar siswa SMP, SMA, tapi labilnya sama kayak siswa SMA. Jadi kayak bebannya tuh, saya bukan cuma ngurusin anak aja, tapi juga gurunya itu perlu untuk dibimbing. Nah, itu mungkin yang kayak bikin semangatnya mulai agak kendor kali, Bu, ya, karena komunitasnya kurang solid gitu untuk sama-sama bergerak. Oke, berarti Bu Stefanus melihat ya ada masalahnya adalah Mhm. bahwa guru-guru yang sekarang tuh mudah sih mudah gitu ya. Mhm mhm. Senang dengan mudahnya tetapi Betul. tidak diimbangi dengan kompetensinya gitu ya. Mhm mhm. Heeh, kompetensi gurunya tuh tidak seperti yang dulu gitu. Kalau dulu kompetensi Iya. gurunya katakanlah sangat baik gitu ya, kalau yang Mhm. sekarang ini justru menurun gitu ya. Mhm Karena mungkin mhm. efek dari Covid kabarnya begitu kan. Kemudian Asumsi saya demikian ya, Bu, ya. iya. Heeh, padahal banyak faktor sih, itu kan hanya salah Betul satu di betul. antaranya gitu ya, Bu Mhm Stefanus ya. mhm. Dan di samping kompetensi mereka yang kurang maksimal, kurang baik, ternyata Mhm. guru-guru ini pun masih seperti labil itu katakanlah kayak malah kayak remaja ya, Bu Stefanus ya. Iya, Padahal betul, Bu. heeh, padahal yang ia hadapi adalah murid-murid remaja Remaja. gitu ya. Jadi gimana caranya nih remaja ngajar remaja gitu ya. Heeh, artinya ada 2 hal yang, mungkin saya sorotin bahwa kompetensi, Mhm. guru mengajarnya itu, belum, tidak maksimal seperti yang dulu, di samping itu juga kayaknya sosial emosional gurunya ya? Iya, bisa, bener bener, Kemampuan Bu, iya. emosional Mhm. gurunya juga masih kurang Belum memadai stabil. gitu ya. Mhm. Nah, kalau kira-kira Bu dengan kondisi yang seperti ini, dengan kondisi guru yang seperti ini, apa nih kira-kira rencana Ibu Stefanus untuk menghadapi ini? Mmm, Udah entah kenapa, Bu, terpikirkan ya, ketika ngobrol sama Bu Heni tuh bisa aja gitu muncul solusi ya, kayaknya pas lagi saya sendirian tuh nggak muncul gitu, Bu, ide ini. Saya jadi kepikiran tertutup ini, gitu Bu. ya? Ya, saya kepikiran kayaknya bisa saya berikan semacam ya ada workshop, IHT begitu ya, tapi saya perlu ini programnya secara khusus dan intensional. Maksudnya nggak bisa cuman sebulan sekali. Saya rasa perlu seminggu sekali, karena kan kebetulan memang kita ini di sekolah swasta yang waktunya guru-guru itu harus datang jam 6.40, pulang jam 3.30 begitu ya. Nah, Mhm. hari Jumat itu kan anak-anak pulang lebih cepat. Saya rasa bisa saya ambil waktu di situ untuk buat seperti komunitas belajar, mungkin namanya, yang sempet tadi kepikiran tuh ini, Bu, professional development. Jadi membangun sistem secara profesional mereka. Jadi, kalau misalnya kita bisa undang narasumber, ya kita undang, kalau enggak kan ada PMM ya, Bu, ya. Nah, mereka secara Oh, profesional bisa belajar di situ. Kemudian juga kan kita ini ada guru-guru seniornya. Nah, si guru senior ini bisa jadi mentor mungkin ya untuk si guru-guru baru ini. Jadi supaya bisa kasih tahu
sekolah kita tuh seperti apa, budayanya bagaimana, mereka tuh harusnya seperti apa. Karena kan mereka yang datang ini dari luar kota semua, Bu, tidak dari Lampung, begitu ya, dari Oh, Sumatera Utara, iya. dari Kupang. Nah, jadi kan kayaknya budaya budaya daerah tuh perlu dulu juga deh mereka pahami. Kayaknya itu sih, Bu, yang mau saya lakukan dan karena ini udah masuk di bulan 11, kayaknya nanti di semester depan saya akan coba buat program ini. Gitu, Bu. Oke, berarti tadi Ibu Stefanis sudah punya rencana yang bagus deh. Keren banget tuh rencananya Ibu Stefanis Tiba-tiba ya. muncul gitu ya, Bu, ya? Iya ya, iya kan, membuat semacam komunitas ya, di mana dalam komunitas itu nanti Ibu Stefanis akan membuat, Mhm mhm. eee, kegiatan, bisa workshop, bisa IHT, bisa kemudian personal professional Dep development gitu iya ya, betul, bagaimana iya. membangun, karakter mereka. Dan Mhm. mungkin juga tadi, karena mereka berasal dari daerah yang berbeda dengan kondisi di Lampung begitu ya. Nah, dalam workshop ini nanti akan ada apa tadi, penanaman budaya dulu tadi ya Bu Iya, Stefanis ya, betul betul, kepada Bu, mereka mhm. ya. Karena guru-guru Bu Stefanis yang muda-muda Mhm dan baru-baru ini ternyata bukan mhm. berasal dari Lampung gitu ya. Saya pikir Iya. orang-orang Lampung, ternyata tidak ya, berasal Iya, dari betul. berbagai macam daerah bahkan di Daerah. Indonesia ini semuanya ada di Mhm. situ. Oh iya, dan rencananya sudah Ibu Stefanis susun juga ya? Insya Allah Iya, akan dilaksanakan di semester awal depan. semester 2 ya, di awal Iya, semester betul. 2 kegiatan Mhm ini. mhm mhm. Nah, mengingat kalau yang tadi ya, kalau Mhm dengan rencana Ibu Stefanis yang seperti itu, dengan kondisi apa namanya, guru-guru Ibu Stefanis yang sekarang gitu-gitu ya, mhm kira-kira mhm kalau Ibu dari angka 1 sampai 10 nih, mhm untuk tingkat keberhasilan rencana Ibu mhm. Stefanis itu sampai di mana nih angkanya kira-kira nih? Kalau untuk rencana itu kayaknya saya bisa dengan percaya diri bilang 9 sih, Bu. Keren. Kenapa? Alasannya yang pertama, ya ini ya, Bu, ya, kayaknya semangat saya mulai agak-agak membara untuk melakukan hal ini karena ketahuan gitu ya. Heeh. Karena komunitas, jadi ya saya pengen balik lagi begitu ya, komunitas ini bisa, saling bekerja sama dengan baik, kolaborasi dengan baik. Jadi kenapa jadi 9? Karena pertama, saya punya semangat yang besar supaya komunitas ini tadi bisa kembali lagi bekerja bersama-sama melayani anak-anak. Terus yang kedua juga saya punya dukungan dari yayasan yang saya rasa ketika nanti informasi ini saya berikan, dan kalaupun misalnya saya keterbatasan dalam mencari narasumber, dari mereka pun juga pasti akan bantu, begitu. Walaupun jaraknya kan cukup jauh ya, Bu, yayasan kami di Tangerang, tapi biasanya Oh, mereka iya. bisa bantu kami secara daring, begitu. Jadi saya rasa pasti akan dapat bantuan untuk itu, untuk narasumbernya. Kemudian yang ketiga, ya karena saya juga adalah pemegang pemangku apa, keputusan begitu ya di sekolah, jadi saya tinggal panggil wakil saya untuk ngobrol sama dia begitu tentang rencana ini ya. Saya rasa pasti wakil saya akan bisa mendukung ya, nanti tinggal dibuat dibuat aja secara detailnya, perencanaannya, jadwalnya tuh seperti apa gitu, Bu. Wah, tinggal eksekusi tuh. Eksekusi, Ya, benar, tinggal Bu. eksekusi ya. Tinggal eksekusi, tinggal susun jadwal, Mhm panggil wakilnya, buat timnya, begitu ya Ibu mhm Stefanis mhm ya? mhm. Ibu Betul, Bu Stefanis Heni. akan kenapa angka 9 dari rencana aksi ini ya, karena tadi Ibu Stefanis Mhm sebagai pemangku kebijakan tentunya akan lebih mudah untuk mengajak teman-teman membuat tim gitu ya. mhm. Eee, dengan yayasan yang sangat mendukung, rasanya tidak akan kekurangan narasumber lah untuk membuat Iya, kegiatan ini ya Ibu mhm. Stefanis ya. Eee, dan semester depan tinggal 2 bulan lagi. Iya betul ternyata, Bu, ya, cepat Semester sekali. depan tinggal 2 bulan lagi dan ini Mhm silakan diatur, dieksekusi dari apa yang sudah mhm mhm. didapatkan. Oke, Ibu Stefanis, dari percakapan kita hari Iya. ini, apa yang bisa Ibu simpulkan? Yang saya simpulkan itu kedatangan Ibu Heni kayak bawa obor ya, Bu, ya. Tiba-tiba tuh bakar api saya yang udah mulai redup jadi besar lagi. Terus yang Mmm, kedua saya mulai tercerahkan gitu ya untuk bisa menolong komunitas karena balik lagi ketika kita melayani murid itu kan harus dimulai dari para pendidiknya dulu ya yang terfasilitasi. Jadi tadi yang saya dapatkan adalah gimana kita bisa membangun secara profesionalisme guru-guru muda ini, jangan sampai mereka malah apa ya, masih labil-labilnya anak-anak muda gitu, tapi mereka tahu kalau mereka tuh guru, mereka tuh harus digugu dan ditiru gitu ya oleh para remaja yang iya, lagi mereka ajar, gitu, Bu. oke. Terima kasih nih Bu Stefanisia, obrolan yang sangat menarik di
siang atau sore nih ya. Masih Tapi siang, yang Bu. jelas dalam cuaca yang semangat Cerah. membara ini, cerah ya, ternyata Mhm bisa mhm. mencerahkan kembali semangat yang sudah mulai kendor gitu ya. Iya. Saya sangat menantikan percakapan kita selanjutnya Ibu Stephanie setelah Siap, Bu. kemudian Ibu Stephanie melaksanakan aksi dalam kegiatan ini ya. Mhm. Oke, kira-kira kapan itu kita bisa ngobrol lagi? Nanti di awal semester depan nih, Bu, ya. Mungkin saya bisa panggil apa ya, ngajak ngobrol Ibu ketika mau mulai, sama nanti saya butuh 1 kali lagi, Bu, waktu kegiatannya sudah mulai berjalan. Oke, saya tunggu Ya. ya obrolan itu. Saya tunggu undangannya Iya. ya. Iya, terima Calling-calling kasih aja. banyak loh, Bu Heni, sudah Iya. mencerahkan saya. Heeh. Oke, selamat siang. Saya izin dulu ya. Iya, selamat siang Ibu, terima kasih, sampai Iya. ketemu lagi, Bu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton. Semoga